Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Fadilah, NIM 2522187. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem basis data yang dimana dosen pengampunya ialah Bapak Rian Amanda MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep basis data. Yang pertama, perkembangan basis data. Pada awal tahun 1960-an, Charles Babbage di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika mengembangkan sistem Sabre. Sistem Sabre ini memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Pada tahun 1970-an, Edgar Koch di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan. Bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. SQL distandarisasi pada akhir tahun 1980-an dan SQL 92 diadopsi oleh American National Standard Institute atau ANSI dan International Standards Organization atau ISO. Program yang digunakan untuk eksekusi bersamaan dalam basis data disebut transaksi. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks. Sistem diperluas dengan kemampuan menyimpan tipe data baru. Misalnya image dan teks serta kemampuan query yang kompleks. Yang kedua, definisi basis data. Basis adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau manusia, benda, kejadian, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasinya. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasar sebuah skema atau struktur tertentu. Tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data atau diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan tertentu dan dihapus dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Dalam sistem basis data, memiliki kemampuan komponen. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Peran perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder, hard disk. Dua, sistem operasi atau operating system merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga, manajemen sistem atau DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang empat, pemakai atau user. Bagi pemakai, dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakainya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan basis data. Tujuan basis data itu yang A, mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang B, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Yang C, data terintegrasi. Yang D, data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Yang E, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang F, dapat diterapkan standarisasi. Yang G, informasi selalu mutakhir atau up to date. Yang H, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang I, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Yang J, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja berupa waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Nah, dari tujuan tersebut, apa saja sih manfaat basis data? Manfaat basis data itu yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakaian. Pemakai basis data tidak terbatas atau pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan. Tidak adanya redundasi data sehingga efisien atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundasi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang kelima, keakuratan. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Yang keenam, ketersediaan. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses atau menjadi tersedia di cabang lainnya. Yang ketujuh itu kelengkapan. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedelapan, keamanan atau security. Adanya password sehingga setiap pemakai bisnis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Yang kesembilan, kemudahan. Dalam pembuatan program aplikasi baru, data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dapat menjamin terjaga atau terpeliharanya data. Yang ke-10, user. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Nah, tadi saya sudah menjelaskan manfaat basis data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang risiko pemakaian basis data. Yang A itu perlu personel khusus, yang B perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus, yang C perlu backup atau eksplisit. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang manfaat basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko pemakaian basis data. Yang A, perlu personel khusus. Yang B, perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus. Yang C, perlu backup atau eksplisit. Yang D, konflik pada data yang dipakai bersama. Yang E, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit pembahasan tentang operasi dasar basis data. Yang pertama itu pembuatan basis data, yang kedua penghapusan basis data, yang ketiga pembuatan file atau tabel, yang keempat penghapusan file atau tabel, yang kelima pengubahan tabel, yang keenam penambahan data, yang ketujuh pengambilan data, dan yang kedelapan yaitu penghapusan data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap pengumpulan dan menganalisis data.
Di mana tahap pertama kita menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya, yang artinya kita menentukan aplikasi utama dan kelompok pengguna yang akan menggunakan basis data. Nah, tahap kedua kita lakukan peninjauan dokumentasi yang ada, berarti dokumen yang ada yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang kita pelajari itu dan dianalisa. Dokumen-dokumen lainnya itu seperti kebijakan-kebijakan, form, report, dan bagan organisasi diuji dan ditinjau kembali untuk menguji apakah dokumen-dokumen tersebut berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasi. Tahap ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemprosesan data, mengartikan informasi yang sekarang dan yang akan datang diperinci dan dipelajari. Sedangkan tahap keempat yaitu kita membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara yang dimana jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari para pemakai basis data yang berpotensi akan diberikan kepada ketua kelompok atau individu utama untuk dapat diwawancarai sehingga input yang banyak dapat diterima dari mereka dengan memperhatikan informasi yang berharga dan mengadakan prioritas. Baiklah, kita masuk materi yang keempat yaitu Database Management System atau DBMS. DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. DBMS ini mampu diakses oleh berbagai aplikasi. Terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya adalah distribusi relasional database manajemen di sistem atau DRDBMS. Dengan DRDBMS memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda atau didistribusikan dan direferensi silangkan, diperbaharui, dan akses dari semua lokasi seolah-olah data tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. Ada banyak perusahaan yang menawarkan DBMS itu sendiri seperti Oracle, MySQL, Microsoft Access, dan lain-lainnya. DBMS merupakan perangkat lunak yang bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses define, konstruk, dan manipulatif basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Yang pertama yaitu define, fungsi untuk melakukan spesifikasi tipe data, struktur, dan constraint data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, konstruk fungsi, untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Yang ketiga, manipulat fungsi untuk melakukan query atau memanggil data, update data, dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan basis data dengan DBMS. Basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun, secara artian keduanya sangat berbeda. Jika basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data atau record tersebut, dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database itu sendiri. Komponen DBMS, hardware perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Software perangkat lunak di sini adalah DBMS berikut sistem operasinya, termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam suatu jaringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan basis data dengan DBMS. Basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data, namun secara artian keduanya sangat berbeda.
jika basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data atau record tersebut, dan juga untuk menambahkan data, menghapus atau mengubah dan menampilkan database itu sendiri. Nah, perbedaannya kita lihat dari komponen DBMS. Hardware, perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Software, perangkat lunak di sini adalah DBMS berikut sistem operasinya, termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam suatu jaringan. Prosedural instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Yang A, penggunaan program, aplikasi, dan fasilitas yang ada. Yang B, membuat backup database. Oke, saya akan menjelaskan elemen utama DBMS. Ada beberapa elemen utama dari database manajemen sistem. Yang pertama itu data pengguna, yang kedua metadata, yang ketiga indeks, yang keempat metadata aplikasi. Yang pertama itu data pengguna. Hampir semua database mempresentasikan data pengguna sebagai relasi dengan menganggapnya sebagai tabel data. Kolom dalam tabel berisi file-file atau atribut dan baris tabel berisi record atau tabel atau rekaman. Relasi ini dapat digambarkan dengan bentuk hubungan antara pelajar dengan guru. Yang kedua, metadata. Metadata berisi struktur dari suatu tabel. Metadata disebut dengan sistem tables. Tabel sistem ini berisi daftar tabel-tabel di dalam suatu database dan tabel yang berisi kolom-kolom pada suatu tabel. Yang ketiga yaitu indeks. Indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Tipe data ini disebut dengan overhead data. Terdiri dari prinsip-prinsip indeks serta beberapa penggunaan struktur data linked list. Apabila suatu tabel mengalami pengubahan data, maka tabel indeks juga mengalami pengubahan. Yang keempat, aplikasi metadata. Aplikasi metadata digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user form, report, queries, dan komponen-komponen aplikasi lainnya. Materi terakhir di bab 1 ini yaitu tipe file DBMS. Ada beberapa tipe file dari database manajemen sistem. Tipe yang pertama itu file induk acuan atau reference master file. File induk yang rekornya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya file daftar gaji, file mata kuliah. Yang kedua, file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang dinilai dari rekor-rekornya yang sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi, misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Yang kedua, file transaksi atau transaction file. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga, file laporan atau report file. File ini biasa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file archival file, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data.
Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain perancangan basis data belum optimal. Di sini saya akan menjelaskan tujuan normalisasi. Ada beberapa tujuan dari normalisasi ini. Yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Berikutnya saya akan menjelaskan proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahap-tahap normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Yang kedua, bentuk normal pertama 1NF. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-value atribut. Artinya itu, setiap pertemuan baris dan kolom itu hanya berisikan suatu nilai atau single value atribut. Yang ketiga itu bentuk normal kedua 2NF. Bentuk normal kedua akan terpenuhi jika bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama, dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional atau fungsional dependensi terhadap atribut kunci atau primary key. Sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan file kunci. Yang keempat itu bentuk normal ketiga atau 3NF. Bentuk normal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua, serta tidak terdapat transitive dependensi, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung kepada atribut kunci juga bergantung pada atribut bukan kunci lain, sehingga setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada atribut kunci atau primary key. Yang kelima itu bentuk normal boycott atau BCNF, memiliki ketentuan yaitu masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Relasi adalah BNF atau optimal jika setiap determinan atribut relasi adalah kunci relasi. Relasi adalah BCNF atau optimal jika kapanpun fakta-fakta disimpan mengenai beberapa atribut, maka atribut ini merupakan suatu kunci relasi. 6. Bentuk normal keempat atau 4NF. Relasi dalam bentuk normal keempat jika relasi dalam BCNF dan tidak berisi kebergantungan banyak nilai. Untuk menghilangkan kebergantungan banyak nilai dari satu relasi, kita membagi relasi menjadi dua relasi baru. Masing-masing relasi berisi dua atribut mempunyai hubungan banyak nilai. Yang ketujuh itu bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima atau 5NF berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi atau lossless join. Bentuk normal kelima juga disebut PGNF atau Projection Join Normal Form. Kasus-kasus ini sangat jarang muncul dan sangat sulit untuk dideteksi secara praktis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan fungsional dependensi pada yang lain jika kita itu menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang siklus hidup perancangan basis data. Yang pertama itu ada perencanaan database atau database planning, merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan
keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran atau goals dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga itu penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Nah, adapun metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu database planning, mission statement. Mission statement untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database, mengarahkan database project, biasanya mendefinisikan perintah tugas atau mission statement. Mission statement membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Selanjutnya, database planning, mission objektivitas. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objektif didefinisikan. Setiap objektif atau tujuan harus mengidentifikasikan tugas yang khusus yang harus didukung oleh database. Dapat juga disertai dengan beberapa informasi tambahan yang menspesifikasikan pekerjaan yang harus diselesaikan, sumber daya yang digunakan, dan biaya untuk membayar kesemuanya itu. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan, yang pertama, bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Yang keempat itu, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sistem atau system definition. Menjelaskan batasan-batasan dan cangkupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database yang perspektif. Di antaranya, aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor. Area aplikasi enterprise seperti marketing, personel, atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view identifikasi. User view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dan pengumpulan kebutuhan. Merupakan suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi yang pertama, deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama centralized approach, 2 view integration approach, yang ketiga combination of both approach. Pendekatan terpusat atau centralized approach. Yang pertama, kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Yang kedua itu sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan, di mana merepresentasikan seluruh user view. Pendekatan integrasi view atau view integration approach. Yang pertama itu kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk merepresentasikan user view tersebut. Hasil dari model data tersebut nantinya itu digabungkan dalam tahapan desain database. Yang kedua itu model data yang merepresentasikan user view tunggal disebut local data model.
dan itu tersusun atas diagram-diagram dan dokumentasi yang secara formal itu menggambarkan kebutuhan dari user khusus terhadap database tersebut. Yang ketiga, kemudian lokal data model digabungkan itu untuk menghasilkan global data model yang merepresentasikan seluruh user view untuk database. Selanjutnya, implementation merupakan realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yang pertama, DDL, untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua, DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga, 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi, termasuk transaksi database disertakan dengan menggunakan DML atau ditambahkan pada bahasa pemrograman. Selanjutnya, testing merupakan suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan menentukan kesalahan dengan menggunakan strategi tes yang direncanakan dan data yang sesungguhnya. Pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Mendemonstrasikan database dan program aplikasi terlihat berjalan seperti yang diharapkan. Masuk yang kedua, prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu. Maka antara suatu file dengan file yang lain, tabel and tabel lain harus saling berhubungan atau tabel relationship. Perancangan database selanjutnya adalah model data logika. Model data logika atau logika data modeling adalah suatu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perencanaan database. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database antara lain, yang pertama, miliki perspektif globalnya. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga itu memberikan informasi secara selektif. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Yang kelima, jangan mengubah file yang ada. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemodelan data. Yang pertama, basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek. Yang pertama itu struktur data, integrasi data, dan manipulasi data. Satu, relasional variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relational value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3. Yang pertama, base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua itu derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, view, derived relation yang memiliki nama sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Selanjutnya, bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi 2. Yang pertama itu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematik. Contohnya itu aljabar relasional, bahasa query prosedural, yang dimana yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkan. Yang B, kalkulus relasional, bahasa query non prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya itu select, group B, order B, dan lain-lain. Selanjutnya, pemodelan data, konsep dasar dari basis data. Model data adalah sekumpulan yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau data struktur, database struktur, dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data atau data abstraction.
Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual atau logikal konseptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik atau makna data, dan constraint. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat, dan lain-lain. Oke, saya akan memberitahukan tujuan model data. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu model data berbasis objek atau object based data model. Yang kedua, model data berbasis record atau record based data model. Yang ketiga, model data physical based data model. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas yang pertama, entity relationship model, yang kedua, semantic model, yang ketiga, binary model. Selanjutnya, model data berbasis record. Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Terdiri dari yang pertama itu hierarchical model, yang kedua network model, yang ketiga relational model. Yang selanjutnya, model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data itu disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitannya dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari pertama, unifying model, yang kedua frame memory. Yang selanjutnya nomor 2, entity relational model. Entity relationship model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram. Itu tuh berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini tuh akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Yang pertama itu domain. Domain data disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua, file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Yang ketiga itu hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Selanjutnya, konsep dasar ER modeling, entity types model. Relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity itu sendiri adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Entity dikarakterisasi dan dipresentasikan dengan suatu gugus atribut. Sekelompok entity yang memiliki karakterisasi entity disebut entity set. Setiap entity dari kelompok tersebut disebut member of set. Setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut yang dikatakan sebagai domain dari suatu atribut. Secara formal, suatu atribut adalah suatu fungsi yang memetakan dari suatu himpunan entitas itu ke dalam suatu domain. Jadi setiap entitas dijabarkan dengan suatu himpunan yang atribut dari atribut dan nilai data. Selanjutnya, konsep dasar ER modeling relationship types relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi.
Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.